Hola madridistas, muy contento por otra victoria y por otro gol con esta camiseta. A la Madrid. Pelatih pusing pilih algojo penalti Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti pusing memilih algojo penalti Los Blancos usai hasil penalti yang kerap mengecewakan. Musim ini merupakan musim yang rumit bagi para pengambil penalti. Bellingham gagal mengeksekusi penalti melawan Valencia, Mbappe gagal mengeksekusi penalti di Bilbao dan Liverpool, dan Vinicius juga gagal mengeksekusi penalti melawan Atletico, kata Carlo Ancelotti dikutip dari laman resmi klub, Minggu. Hari ini saya ingin memberi Vinicius kepercayaan diri untuk mengeksekusi penalti, tetapi dia juga gagal, imbuh pelatih asal Italia tersebut. Ancelotti sebelumnya menunjuk Vinicius Junior sebagai penendang penalti pertama El Real. Namun Vinicius tidak mampu menjawab kepercayaan tersebut usai gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Valencia dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Sabtu, 5/4 malam WIB. Kegagalan penalti juga tak sekali bagi Vinicius. Pemain tim nasional Brasil tersebut juga gagal mengeksekusi tendangan 12 pas saat menghadapi Atletico Madrid pada pertandingan babak 16 besar Liga Champions pada tanggal 13 Maret. Setali tiga uang, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham yang dipercaya oleh mantan pelatih AC Milan itu untuk mengeksekusi penalti juga kerap menemui kegagalan. Ditanya mengenai potensi Mbappe ditunjuk untuk menjadi algojo penalti pertama Real Madrid, Ancelotti mengungkapkan akan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tersebut. Kita lihat saja nanti, ujar Ancelotti. Real Madrid selanjutnya akan bertandang ke markas Arsenal dalam pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions di Emirates Stadium, London, Rabu, 9/4. Perjudian di balik gagalnya penalti Vinicius, kiper Valencia klaim menang taruhan. Ada perjudian yang terjadi di balik gagalnya penalti yang dilakukan oleh Vinicius Junior saat Real Madrid menjamu Valencia, Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025 tadi malam. Kiper Valencia, Giorgi Mamardashvili, beruntung berhasil memenangkan taruhan terkait prediksinya soal Vinicius gagal mengeksekusi penalti. Mamardashvili memberikan komentarnya mengenai taruhan yang ia lakukan dengan penyerang Real Madrid, Vinicius Junior dalam pertemuan kedua tim tadi malam. Madrid mengakhiri pertandingan dengan lesu dan ditambah kedapatan Vinicius dirinya berada di sisi yang salah dalam sebuah taruhan finansial. Berbicara kepada media setelah peluit akhir babak pertama di Santiago Bernabeu, Mamardashvili mengaku bahwa dia bertaruh dengan Vinicius. Sang penjaga gawang mengatakan bertaruh sebesar €50, $914.235 kurs saat ini, dan akan menggagalkan tendangan penalti Vinicius. Mamardashvili sembari tertawa menuturkan bahwa Vinicius belum membayarnya. Saya bertaruh dengan Vinicius sebesar €50, $914.235 kurs saat ini, bahwa saya akan menggagalkan tendangan penaltinya. Dia belum membayar saya, tertawa, ucap sang kiper Valencia. Efek kekalahan Madrid membuat tim tersebut belum mampu untuk mengikis jarak dengan Barcelona yang ada di puncak klasemen. Tapi tim besutan Ancelotti sedikit ketiban untung ketika Barcelona justru berakhir imbang lawan Real Betis. Setidaknya selisih antara Real Madrid dan Barcelona dalam berebut gelar tidak begitu jauh. Saat ini Barcelona unggul 4 angka dari Kylian Mbappe dan rekan-rekannya dalam tabel klasemen Liga Spanyol. Real Madrid menolak menyerah usai kalah mengejutkan. Real Madrid takluk 1-2 saat menjamu Valencia di Santiago Bernabeu, Sabtu tanggal 5 April tahun 2025 dalam pekan ke-30 La Liga. Kekalahan ini membuat mereka tertinggal 4 angka dari Barcelona yang menempati puncak klasemen. Kekalahan ini menjadi hasil yang sangat mengejutkan bagi Madrid. Karena mereka kalah dari Valencia, tim yang sekarang sedang berjuang menghindari zona degradasi. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti bicara soal peluang untuk bisa merebut gelar juara La Liga musim ini setelah kekalahan dari Valencia yang situasinya memang tak menguntungkan. Tapi Ancelotti tak mau anak asuhnya ikut murung dengan hasil ini. Menurutnya, secara permainan, Real Madrid sudah menunjukkan hal yang bagus. Dari situlah kemudian Ancelotti percaya kepada para pemainnya. Masih ada pertandingan tersisa di musim ini, dan itu akan terus diperjuangkan oleh mereka demi gelar juara La Liga. Jauh lebih sulit untuk memperjuangkan La Liga, tapi kami hanya punya satu ide, yaitu bermain baik hingga akhir, kata Carlo Ancelotti, dikutip dari Football Espana.
Kami masih punya peluang. Peluangnya memang berkurang setelah pertandingan ini, tapi kami harus berjuang sampai akhir, imbuh juru taktik asal Italia tersebut. Kylian Mbappe didukung untuk pecahkan rekor Ivan Zamorano. Meskipun Kylian Mbappe mungkin tidak mengawali karirnya dengan mudah di Real Madrid, bintang Prancis itu telah menunjukkan kemampuannya dalam beberapa bulan terakhir. Pemain depan berusia 26 tahun itu kini telah mencetak 33 gol dalam debutnya untuk Los Blancos, menyamai jumlah gol Cristiano Ronaldo di tahun pertamanya di klub tersebut. Kini Mbappe akan mencatatkan 37 gol yang dicetak oleh ikon klub Ivan Zamorano dalam musim pertamanya untuk klub ibu kota Spanyol tersebut. Zamorano, mantan penyerang Real Madrid dan kapten tim nasional Chile, berbicara kepada Marca dalam sebuah wawancara, di mana ia secara terbuka merenungkan kemungkinan Kylian Mbappe memecahkan rekor golnya yang telah lama ada di klub tersebut, dan sepenuhnya mendukung gagasan tersebut. Zamorano masih memegang rekor gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim debut bersama Real Madrid, 37 gol di semua kompetisi selama musim 1992/93, dengan Mbappe hanya kurang 4 gol dari jumlah golnya. Berbicara kepada Marca, Zamorano berkata, "Bagi saya, merupakan suatu kebanggaan bahwa pemain sekelas Kylian akan mengalahkan rekor saya. Saya pikir ia akan segera melampaui saya dan dengan jumlah gol yang banyak." Zamorano melanjutkan, ia tidak mempermasalahkan jika Mbappe akan memecahkan rekornya, dengan menyatakan, "Saya tidak peduli jika Mbappe memecahkan rekor saya karena ia benar-benar hebat. Saya merasa sangat bangga bahwa di bawah nama saya yang tercatat dalam rekor tersebut ada legenda seperti Cristiano Ronaldo, Ronaldo dari Brasil, Benzema, atau Van Nistelrooy. Berada di atas mereka dalam hal gol di musim pertama mereka adalah sesuatu yang akan saya pertahankan seumur hidup." Mengenai kemampuan khasnya dalam mencetak gol sundulan, pemain asal Chile itu berkata, "Memang benar saya memiliki bakat khusus dalam menyundul bola, 40% gol saya tercipta melalui sundulan. Mungkin Kylian tidak memiliki banyak kemampuan untuk memposisikan dirinya di kotak penalti dan menyundulnya, tetapi ia hebat dalam segala hal, dan memiliki lebih banyak kualitas selain bukan spesialis sundulan." Ketika ditanya siapa pemain Madrid saat ini yang mengingatkannya pada dirinya sendiri, Zamorano menjawab, "Menurut saya Fede Valverde. Saya suka semangat yang ditunjukkan pemain Uruguay itu dalam setiap permainan, selain kualitasnya saat menguasai bola. Bagi saya, dia adalah salah satu jiwa Real Madrid, dan saya berharap mereka memenangkan 4 trofi yang tersisa. Itu tidak akan mudah, tetapi Madrid selalu mengincar segalanya."